Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? Fine. Pretty good. Okay. Today we are study about digestive organs. Nah, jadi kita akan belajar mengenai organ pencernaan. Tapi sebelum itu, untuk memulai pembelajaran, kita bisa berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Ibu pimpin. Oke, semua duduk siap. Let's pray together. Finish. Oke, untuk tetap bisa menjalani pembelajaran dengan semangat, kita bisa sing a song terlebih dahulu. Kita akan menyanyi lagu nasional untuk meningkatkan semangat dan meningkatkan rasa nasionalisme juga tentunya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, finish. Jadi, langsung saja kita akan belajar mengenai apa itu digestive organs. Nah, sebelumnya Miss mau tanya nih, apa kalian sudah tahu mengenai digestive organs before? Oke, kalau misal belum tahu, kita akan belajar bersama-sama hari ini. We must study about digestive organs. Table of content 1, ada book cover, yang kedua forwards, yang ketiga table of content, dan yang keempat learning materials. What is digestion of food? Is a process carried out by the digestive organ system to process food so that its nutrient can be absorbed and convert into energy. Jadi, digestive organ itu berfungsi untuk menyerap dan mengubah semua makanan agar bisa menjadi energi, sehingga tubuh kita ini memiliki energi, sehingga kalian dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Learning materials. Yang pertama ada mechanical digestion. Is a digestive process that is carried out by chewing, squeezing, and crushing movements of food. This process occurs in the teeth and stomach. Kemudian yang kedua ada chemical digestion. The process of changing food substance from complex forms into simpler forms with the help of enzyme. Jadi pencernaan manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pencernaan mekanik dan yang kedua ada pencernaan kimia. Pencernaan mekanik itu tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat proses
meremas, kemudian menghancurkan makanan. Nah, itu terjadi pada organ mulut, yaitu oleh gigi. Makanan akan dikunyah sehingga hancur. Kemudian yang kedua terjadi di lambung atau stomach. Nah, itu makanan akan diserap kemudian dihancurkan oleh HCl. Untuk chemical digestion atau pencernaan kimia itu terjadi karena bantuan enzim. Nah, itu terjadi pada mulut juga ada oleh enzim amilase, kemudian di dalam usus 12 jari juga ada, kemudian di dalam lambung juga terjadi pencernaan kimia. Selanjutnya, di dalam digestive organs yang pertama ada mouth atau mulut. Nah, itu yang pertama ada teeth atau gigi. A tool for cutting and chewing food so that food can easily be swallowed and entered into the next digestive cavity, namely the esophagus. Jadi, gigi ini berfungsi untuk menghancurkan makanan agar makanan dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua ada tongue. Produces saliva that produces the ptyalin enzyme that is used of chemical digestion and allows surface to moisten food to make it softer and easier to swallow. Jadi di dalam mulut itu terdapat lidah. Nah, lidah itu menghasilkan air liur. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan yang masuk sehingga akan mudah ditelan. Oke, next. Yang kedua ada spoke. Is a feeding channel from the mouth to the stomach which is 20 cm long, in which there are muscles that can press food towards the stomach, which is called peristaltis. Jadi yang kedua ada kerongkongan yang panjangnya 20 cm. Nah, itu berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung dengan gerakan yang dinamakan gerakan peristaltis. Kemudian yang ketiga yaitu stomach atau lambung. Nah, di sini terjadi pencernaan kimia dan juga pencernaan mekanik. Kemudian yang keempat yaitu ada smooth into, yaitu smooth into atau usus 12 jari. Nah, di sini terjadi digestive organ secara chemical, yaitu dengan bantuan enzim. Nah, di sini ada beberapa enzim yang membantu seperti empty intestine, absorption intestine. Nah, yang terakhir ada colic atau usus besar. Oke. Jadi kita sudah belajar mengenai organ-organ digestive organ atau organ-organ pencernaan dan beberapa fungsinya, dan kita juga we must study about fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, mungkin Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga tetap bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila Ibu terdapat kesalahan dalam berkata maupun bertingkah laku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.